Aksi nekat 3 warga Lumajang, jalan kaki ke Jakarta, tuntut keadilan ke Presiden Jokowi. Hari ini, Norholek, Masbud, dan Pangat, warga Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, melakukan aksi nekat berjalan kaki ke Jakarta. Mereka bertiga akan menuju ke Istana Merdeka menemui Presiden Joko Widodo guna menuntut keadilan bagi masyarakat korban dampak erupsi Gunung Semeru di Lumajang. Hal itu dilakukan sebagai bentuk keprihatinan terhadap pemerintah Kabupaten Pemkab Lumajang. Berjuang aku lur Lur, demi keadilan lur. Untuk masyarakat Kamar Kacang lur. Sumberwuluh lur, tak perjuangno lur. Wis lebih kate seminggu lur aku mlaku lur. Tak perjuangno nang dulur-dulurku nang masyarakat nang dulur-dulurku sing ana di Kamar Kacang. Dungakno aku sukses, dungakno sikilku gak kesel. Bermula dari aduan warga terkait pembangunan Tanggul Regoyo yang disinyalir menjadi penyebab masuknya aliran banjir lahar Gunung Semeru ke pemukiman warga yang tidak kunjung mendapat penyelesaian dari pihak pemerintah daerah setempat, membuat warga lelah dan merasa tidak diperdulikan. Aksi nekat berjalan kaki tersebut dilakukan sebagai bentuk ungkapan kekecewaan mereka terhadap pemerintah Kabupaten Lumajang. Soro lur, boleh keadilan soro. Waya istirahat wis tuwek, malah dadi koyo ngene aku. Gara-gara golek keadilan. Iki lur, pejuang sejati lur. Wis gak mengenal lelah lur, maki sikile linu kabeh lur, wisan lur. Sikile wis katene coplok dengkule aku wisan. Tapi aku tetap semangat. Pokok sik iso mlaku kate mlaku makin nang dia. Aku makin kate nang BBB kate mlaku aku. Semangat lur, semangat. Semangat. Biarpun koyok wong edan ndek tengah embong lur. Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi Lumajang pun angkat bicara tentang aksi mereka. Tadi pagi saya mendapatkan berita dari pesan WhatsApp grup ya, Lumajang, berkaitan dengan ada 3 warga Sumberwuluh Lumajang yang berjalan kaki menuju Jakarta untuk menemui Presiden. Sekarang dalam pesan itu sedang akan dilakukan penyambutan di Yogyakarta oleh kawan-kawan masyarakat sana dan kawan-kawan media. Ini mengenai situasi dampak lingkungan, kerusakan akibat pertambangan yang dilakukan, pertambangan pasir yang dilakukan oleh perusahaan di wilayah sana. Mereka menyebut paguyuban korban erupsi Semeru kalau nggak salah itu ya. Saya berharap kawan-kawan yang berangkat ke Jakarta mudah-mudahan selamat sampai tujuan hingga nanti kembali ke Lumajang bertemu dengan keluarga, terus keadaannya juga sehat, tidak ada kendala dalam perjalanan dan bisa berjumpa dengan Presiden, menyampaikan aspirasinya, menyampaikan keluh kesah apa yang mereka, permasalahan apa yang mereka akan bawa dan sampaikan kepada Presiden. Dan saya yakin Presiden akan temui itu. Saya hanya ingin menyampaikan itu untuk kawan-kawan
Di samping saya ingin menyampaikan seperti judul yang saya ketik. Di Lumajang itu sudah ada yang namanya DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ada bupati, ada wakil bupati, dan beserta seluruh UPD pelayan masyarakat sebagai pemerintah. Saya miris saja ketika mendengar dan harus menyaksikan ada masyarakat yang harus berjalan kaki, sudah apalagi berjalan kaki, menyampaikan keluh kesahnya mereka tentang permasalahan mereka di Kabupaten Lumajang langsung terhadap presiden di Jakarta. Bagi saya ini seakan-akan hampir menampar demokrasi, menampar birokrasi kita yang di Lumajang. Seakan-akan yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat di daerah ini tidak berfungsi. DPRD itu memang saya nilai sekarang lebih sibuk mengurusi dirinya sendiri, lupa dengan marwahnya bahwa padahal sudah jelas tulisannya Dewan Perwakilan Rakyat. Jangan hanya sibuk ngurusi Jasmas BKK dan proyek-proyeknya sendiri-sendiri. Salah kalau menjadi DPRD tujuannya dijadikan profesi pekerjaan untuk kehidupannya, tidak mewakili rakyat. Itu sudah sangat menciderai fungsi DPRD itu sendiri. DPRD kan sudah jelas Dewan Perwakilan Rakyat, wakil rakyat. Terus ada rakyat Lumajang berangkat ke Jakarta jalan kaki untuk temui presiden untuk menyampaikan permasalahan mereka. Loh, apakah DPRD Lumajang tidak punya akses yang cukup untuk membantu mereka baik tingkat provinsi maupun pusat? Apakah DPRD di Lumajang ini partainya hanya lokal di Lumajang? Secara politik kan mereka punya akses hubungan. Di Lumajang kan ada PKB, partai yang terbesar. Ada juga PDI di sana, nomor 2 dan seterusnya. Banyak partai yang ada di kursi DPRD. Di pusat sana, di DPRD RI-nya juga, di DPR RI-nya juga ada. Apakah DPRD Lumajang tidak kenal dengan mereka? Dengan DPR pusat? Lucu saja. Terus DPR Lumajang ini mewakili rakyat yang mana kalau begitu? Kalau ada rakyat Sumbermulu berangkat ke Jakarta sendiri, aspirasi yang mana yang diserap? Jangan hanya cuma ketika ada proyeknya saja hadir di tengah masyarakat, urusan proyek, ada komitmen fee di sana, ada fee yang harus dibagi. Saya tantang ini DPRD semuanya, termasuk ketua DPRD, silakan. Pertanggungjawabannya menyikapi hal ini ke masyarakat Lumajang apa? Katanya wakil rakyat tuh. Apa enggak punya akses ke Jakarta? Apakah tidak punya, baik melalui partai atau melalui lobby secara institusi DPR untuk menyelesaikan masalah kawan-kawan yang di Sumberwulu? 3 orang Sumberwulu itu saya pikir tidak jalan kaki, sedang berekreasi nih loh ya. Tidak sedang berekreasi ke Jakarta, ini jalan kaki. Mereka sedang memperjuangkan nasib mereka, masyarakat Sumberwulu. Yang itu harusnya menjadi tanggung jawab kalian yang ada di DPR di Lumajang. Kalau tiba-tiba mereka ucul ke Jakarta, sekarang di Jogja disambut dengan seremonial di sana,
dan Lumajang DPR-nya diam, tidak segera bergerak dan bertindak, setidaknya membantu support mereka kayak gimana, kayak nggak tahu saya. Tunjukkan kalau bahwa DPR itu ada sebagai wakil rakyat. Lalu untuk apa kalian berada di DPRD di sana di kursi empuk? Ini kan memalukan bagi saya. Lalu peran sebagai wakil rakyat itu apa jadinya, gitu loh. Kenapa saya keras? Karena saya pernah juga mendapatkan reaksi yang sama dari DPRD. Saya buka sekalian kasus pupuk subsidi. Komisi B. Saya sudah kirim surat itu Komisi B untuk ikut menyelesaikan permasalahan pupuk subsidi di Lumajang. Sudah berapa bulan? Sampai hari ini tidak ada jawaban. Katanya tidak ada waktu untuk ngurusi pupuk itu. Kan hebat DPRD. Bukan tidak ada waktu, tapi tidak memiliki keberanian untuk menyelesaikan pupuk itu. Saya tantang nih DPRD Komisi ini B ini terutama ini, yang bagian pupuk ini. Buka kembali, saya punya buku catatan itu, buku surat tanda terima permintaan hearing. Saya tidak menggerakkan demo. Saya ikuti secara etika. Tetapi ternyata memang keinginan DPR dan pemerintah Lumajang diviralkan dulu. Modelnya seperti itu mungkin. Baru ketika bergolak, publik masyarakat baru bergerak seakan-akan gitu. Mungkin nilai pencitraannya dapat di sana poinnya. Silakan, ini fair. Saya transparan, ini terbuka, saksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena saya juga sebagai yang pernah mengalami dan sampai hari ini tidak direspon oleh DPR di Lumajang berkaitan dengan pupuk subsidi. Ada itu surat hearingnya, surat permintaan, ada chattingnya saya dengan wakil DPR, dengan ketua DPR, bahkan dengan Komisi B berkaitan dengan pupuk subsidi. Ada reaksi? Tidak ada reaksi. Itu wajah DPR di Lumajang itu. Mau bukti data? Ayo. Saya kira GMBK tidak pernah ngomong kobot soal ini, tidak pernah berbicara tanpa data, selalu pakai data. Ada? Ada. Berapa kali saya komunikasi? Sering kali sampai saya bosan. Jadi sampai hari ini saya tidak merasa peran DPR di Lumajang ini ada. Kayaknya DPR di Lumajang itu kantornya saja yang mewah, orangnya banyak, ganteng-ganteng, gagah-gagah, cakep-cakep. Kalau lagi pencitraan, kegiatan, waduh diviralkan hebat-hebatan. Tetapi ketika menjadi harus hadir di masyarakat yang memiliki permasalahan, nyalinya langsung ciut. Seakan-akan tidak punya solusi. Apa DPR di Lumajang ini jalan sendiri di Lumajang, tidak punya akses secara politik, kepartean, bahkan sampai ke secara institusi untuk menjadi wakil masyarakat Lumajang secara konstitusi gitu ya, menggunakan kewenangannya. Apa sudah terlalu nyaman menjadi oposisi pemerintah Lumajang, menjadi dipelihara oleh pemerintah, sehingga ketika ada permasalahan yang tanda kutip seakan-akan itu merugikan pemerintah, membahayakan dan sebagainya, tidak ada untungnya bagi pemerintah, maka DPRD tidak berani untuk bergejolak, mengikuti alur model-model pemerintahnya. Ya, jadi OPD saja, jangan jadi DPR kalau begitu, supaya bisa diatur oleh pemerintah. Peran DPRD itu pengawas, termasuk mengawasi pemerintah, menjadi mitra pemerintah. Bukan berarti harus kerjasama terus-menerus. Kalau ada memang yang harus diperjuangkan dan harus bertabrakan dengan pemerintah, ya harus dilakukan dong. Terima kasih Pak Haji Ahmad. Ini dari P3 ya. Selamat datang di Facebook saya ini. Saya yakin ini disebar ketika saya berbicara tentang ini. Mudah-mudahan kawan-kawan di DPRD sekarang hari ini melihat dan memasang telinga itu. Masyarakat Sumberwulu sekarang berangkat ke sana, dilepas sana, seakan-akan tidak punya wakil rakyat. Dia mewakili mereka sendiri, rakyatnya sendiri. Dewannya kemana? Yang kemarin minta coblos ini dapil berapa? Dapil 3 itu kayaknya.
Monggo Pak Haji, ini kan Pak Haji ini petinggi di DPR. Silakan itu dikoordinasikan dengan kawan-kawan. Entah apa kawal ke sana kayak jangan dilepas begitu saja. Kalau memang DPR tidak mampu lagi menyelesaikan, memang harus ke presiden. Maka kawan-kawan DPR support lah. Support, jangan hanya dilepas begitu saja. Sudah tidak bisa membantu permasalahannya, dilepas begitu saja, tidak mengetahui nasib mereka kan kasihan juga itu. Tolonglah kawan-kawan DPR itu kalau mau kerja itu ingat nama-nama di belakang, nama di logonya itu Dewan Perwakilan Rakyat, sudah jelas perwakilan rakyat, wakil rakyat. Hari ini Sumberwulu itu mewakili masyarakat Sumberwulu 3 orang itu, berarti kan wakil rakyat, mewakili masyarakat di sana. Yang harusnya ini adalah menjadi tugas tanggung jawab kawan-kawan yang ada di Dewan sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, yang difasilitasi negara, dibayar, digaji, diberikan fasilitas banyak. Yang harusnya juga masyarakat Sumberwulu bisa menikmati kinerja daripada kawan-kawan yang ditunjuk sebagai wakil rakyat, dipercaya sebagai wakil rakyat oleh masyarakat Sumberwulu. Monggo, silakan itu. Belum terlambat. Karena mereka belum nyampe Jakarta juga, masih setengah perjalanan, mudah-mudahan segera direaksi oleh kawan-kawan DPR. Satu periode berkaitan dengan masalah ini, terutama masalah tambang pasir dan sebagainya. Ini kan bergejolaknya di masalah tambang pasir. Saya memonitor meskipun saya tidak intent ke sana. Karena ini urusan minerba, ini lingkungan ada aktivis-aktivis lingkungan yang harus mengkaji, mereaksi ini. BMPK hanya mereaksi peran penyelenggara negaranya ini, bukan mereaksi tentang permasalahannya, tapi penyelenggara, peran negaranya mana ini, mulai dari pemerintah hingga wakil rakyat ini. Ada rakyat Lumajang yang ucul ke sana, jangan pakai alasan disibukkan dengan Porprov. Seakan-akan Porprov ini menjadi suatu event yang konsentrasinya ditotalkan ke sana, yang masyarakat dengan seluruh permasalahannya harus mengalah nunggu Porprov selesai. Bodoh itu, alasan yang bodoh itu. Kayaknya Porprov ini seakan-akan event yang seakan-akan tanda kutip. Saya mendukung Porprov, ya saya berdoa Lumajang bisa sukses di segala cabur di dalam Porprov. Saya punya rekamnya, silakan. Ada rekam, ada. Saya terlibat secara langsung di kepanitiaan ekspedisi Arung Jeram, termasuk yang mencari anggaran. Ini bentuk dukungan kami terhadap Porprov. Karena yang cabur lain sudah ditangani KONI sama Pemkab. Ada ekspedisi Arung Jeram yang terlepas dari itu, yang tidak dibiayai oleh KONI dan Pemkab, tidak masuk dalam anggaran Porprov. Ada Nitya Porprov, eksebisi Arung Jeram itu harus swadaya anggarannya. Kebetulan saya diminta bantuan untuk masuk ke sana menjadi salah satu panitianya dan saya masuk. Dan sedikit banyak saya berkontribusi mendatangkan beberapa sponsornya, termasuk juga menyumbang anggarannya. Ini bentuk dukungan. Tetapi kan tidak harus konsentrasinya pada Porprov semua, ada permasalahan-permasalahan yang lain yang juga wajib diperhatikan. Jangan semuanya digiring ke Porprov, seakan-akan dihibur, permasalahan apapun itu harus terhibur oleh Porprov. Itu tidak benar. Seluruh pejabat pemerintah yang bertanggung jawab pada kegiatannya malah berjalan. Yang pertanian, jalan ke pertanian. Apa kaitannya pertanian dengan Porprov? Porprov sudah ada Dispora, bagian olahraga, sudah ada bidang-bidangnya yang khusus. Tidak harus semuanya aksesnya ke sana. Sehingga ketika ada yang harus tugasnya melayani masyarakat, seluruh Lumajang terganggu hanya gara-gara Porprov. Apresiasi buat Porprov. Kawan-kawan yang menang, atlet-atlet kita yang menang, kita harus berbangga itu. Tetapi ingat, Lumajang kan nggak harus konsentrasi dengan Porprov. Kehidupan di Lumajang, permasalahan di Lumajang nggak hanya cuma Porprov. Jangan digeser ke sana semuanya. Tetap secara profesional tugas harus dijalankan dengan benar. Gitu loh. Jadi
Jangan ketika ada masalah tiba-tiba pakai alasan porprov. Porprov sudah ada itu yang menanganinya. Masa porprov gitu aja harus tangani seluruh OPD, kan tidak masuk akal. Konsentrasinya gimana sih? Jadi sekali lagi itu rekan-rekan, mudah-mudahan saya berharap tidak terlambat. Selamat datang di layanan Deputi Anti Korup. Belum terlambat untuk kawan-kawan baik pemerintah maupun DPR untuk segera mereaksi, untuk segera melakukan respon kepada 3 masyarakat Sumberwulu yang sekarang sedang memperjuangkan nasib mereka. Meskipun beberapa waktu yang lalu sudah ada upaya dari Dewan, mungkin belum dapat titik temunya, tetapi ya jangan berhenti sampai di situ. Yang memiliki akses ke Presiden, ke pusat, ke Jakarta ini saya yakin sekali, yakin betul, baik Bupati, Wakil Bupati, kawan-kawan yang di DPR sana, yang lebih sebenarnya memiliki akses yang jauh, lebih memiliki akses yang lebih memiliki kapasitas akses hubungan secara birokrasi, secara politik dengan pemerintah pusat. Bukan masyarakat Sumber Mujur yang kehidupannya tiap hari di pinggir kali itu. Kemarin yang menjumpai Presiden itu, yang menjumpai orang-orang pusat saat bencana Semeru itu, kan kawan-kawan birokrasi pemerintah dan kawan-kawan DPR. Masyarakat kan tidak bisa leluasa untuk berbicara dengan Presiden, dengan protokolnya. Nah, sekarang ada masyarakat itu yang berangkat ke sana, berarti tingkat kepuasan di Lumajang mereka merasa belum puas dan tidak terselesaikan masalah itu. Silakan dikawal. Belum terlambat ini, mari tunjukkan pemerintah Lumajang bersama perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Lumajang untuk segera kawal itu. Kawal sampai pastikan masyarakat kita, warga kita yang di Sumberwulu yang berangkat ke Jakarta jalan kaki itu selamat, sehat, dan bisa memenuhi harapannya di Jakarta. Mudah-mudahan permasalahan yang mereka bawa bisa terselesaikan dengan baik. Syukur-syukur kalau sebelum mereka nyampe ke Presiden, pemerintah Lumajang beserta DPR sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang akan mereka bawa ke Presiden. Saya kira itu. Mudah-mudahan ini ada dewan yang sudah menonton ini disampaikan kepada dewan lain. Bila perlu ini dijadikan bahan materi untuk bisa disampaikan pada pemerintah. Karena DPR yang mampu melakukan intervensi kepada pemerintah sebagai mitra kerja pemerintah. Kalau rakyat ya caranya aja begitu, ujung-ujungnya demo. Kalau sambatan sudah dilakukan namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan mereka, ya ujung-ujungnya melakukan demo. Demonya kan bermacam-macam. Ini adalah bentuk demo, berangkat ke Jakarta dengan jalan kaki adalah bentuk demo. Ini tidak memperjuangkan Lumajang, ini justru kalau saya sebagai pemerintah Lumajang, ya izin lah, malu lah. Ada masyarakat Lumajang ucul, berarti artinya mereka tidak puas dengan kinerja pemerintah Lumajang dan DPR. Seakan-akan mereka sudah tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan bagi mereka di Lumajang. Itu yang harus dipandang oleh kawan-kawan pemerintah dan DPR. Silakan segera direspon, dikawal, dipastikan kawan-kawan masyarakat itu yang paling penting ada keselamatan jiwanya. Mereka meninggalkan anak istrinya di rumah, memperjuangkan sekian banyak masyarakat Sumberwulu, kok lebih hebat masyarakatnya sampai berjuang jalan kaki. Iku lek DPR ambek pemerintah tak jamin nek gelem iku. Kok mlaku koyo ngono. Tak jamin satu anggota DPR yang berani jalan kaki ngikuti mereka. Tak jamin tidak gelem apa mana bupati ini. Silakan siapa orang OPD pemerintah yang berani kawal mereka jalan kaki juga, gak bakal berani.
Saya apresiasi buat masyarakat Sumberwulu itu yang direwangi jalan kaki, bentuk demonstrasinya ke Jakarta. Ini berapa hari kira-kira? Ini bagaimana kesehatannya? Apa yang mereka hadapi di tengah perjalanan? Kita nggak tahu itu. Seperti itu ya. Ayo seremonial provok. Silakan. Ada bidangnya yang sudah ngurusi sendiri. Ada permasalahan yang segera harus ditanggapi, diselesaikan. Ayo dibantu itu. Pemerintah kan banyak orangnya itu, apa tidak cukup orangnya untuk membantu permasalahan itu. DPR juga banyak itu yang duduk di kursi sana. Monggo, saya berharap pemerintah dan DPR segera merespon itu demo perjalanan kaki masyarakat Sumberwulu ke Jakarta itu setidaknya hadir menemani mereka dan menjamin keselamatan biaya hidup mereka setidaknya, sehingga mereka bisa sampai tujuan dengan selamat hingga pulang lagi bertemu dengan keluarga, dan mudah-mudahan maksud dan tujuan mereka ke Jakarta bisa tercapai sesuai dengan harapan. Saya berharap seperti itu. Dan kalau DPR sama pemerintah tidak mereaksi atas itu, tidak peduli dengan itu, ya sudah sangat jelas sekali seperti apa wajah birokrasi kita, seperti apa wajah-wajah orang yang duduk di DPR itu, di pemerintahan itu, melepaskan begitu saja, tidak peduli dengan perjuangan masyarakat Sumberwulu. Ini akan menjadi kajian menarik bagi saya akhirnya ini. Menarik ini akhirnya. Sekali lagi, pemerintah Lumajang juga DPR, panjenengan Anda semua itu yang lebih memiliki kapasitas untuk bisa menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat. Mudah-mudahan seharusnya itu yang dilakukan, bukan masyarakat yang harus ucul dewi seperti itu. Terima kasih, tidak bermaksud dia menyakiti siapapun, tetapi inilah kenyataan yang terjadi. Saya berharap akan terbaik untuk Lumajang, juga untuk warga Sumberwulu. Sekali lagi mudah-mudahan selamat, sehat sampai di tujuan, juga nanti kembali di Lumajang bertemu dengan keluarga. Maksud dan tujuan terkabul. Tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai perjuangan dan perjalanan Anda semua yang sedang berjuang untuk hak hidup, kehidupan di Sumbermujur. Terima kasih cambukan dan peringatan ini untuk pemerintah Lumajang dan untuk wakil rakyat yang katanya wakil rakyat Lumajang. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman yang baik, segera supaya Lumajang menuju Kabupaten Lumajang yang lebih baik, baik pemerintah, birokrasi, legislatif, eksekutif, dan seluruh masyarakatnya bisa sejahtera. Memuaskan masyarakat seluruh Lumajang hal yang mustahil. Setidaknya hadir dan berperan dalam setiap masalah sebagai wakil negara, itu yang diinginkan, dan itu menjadi tugas tanggung jawab pemerintah dan legislatif. Hadir di tengah masyarakat, membantu menyelesaikan permasalahan mereka sudah cukup. Tidak harus memuaskan masyarakatnya. Syukur-syukur kalau pemerintah dan DPR memiliki solusi yang akan menjadi jalan baik untuk harapan mereka. Terima kasih. Salam anti korupsi menuju Lumajang yang bersih. Selamat pagi.